Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman karena banyak banget ya pemula ya yang pengen terjun ke dalam konten kreator ataupun terutama di YouTube ya. Oke, saya ingin menjelaskan bagaimana tahap-tahapnya agar kita menjadi seorang konten kreator di YouTube dan bisa sukses di YouTube teman-teman. Tapi kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu guys. Oke, sebelumnya terima kasih banyak yang udah subscribe tentunya teman-teman, mudah-mudahan berkah selalu dan banyak rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya, terutama buat para konten kreator di YouTube nih ya yang pengen sukses di YouTube, mudah-mudahan dipermudah segala jalan usahanya. Ya. Oke, sebetulnya kita sebagai ingin menjadi ya, terutama ingin menjadi seorang konten kreator di YouTube itu sebetulnya ada mudah-mudah, ada gampang-gampangnya, tapi ada susahnya juga guys. Nanti saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Apa aja sih yang kita persiapkan untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube atau menjadi seorang YouTuber terutama nih ya, YouTuber pemula, entah itu YouTuber pokoknya seorang YouTuber. Nah, apa aja sih proses-prosesnya yang akan kita jalani dan kita lewati dan juga kita hadapi? Nah, kalian panteng terus video ini sampai selesai teman-teman. Yang pertama, kalau kita pengen menjadi seorang konten kreator, tentunya kita harus bisa berpikir atau mindset kita, pikiran kita sesuaikan terlebih dahulu nih, terutama di hobi. Kedua, ya tergantung sih, kalau misalkan kita pengen mencari cuan, itu tergantung banyak cara juga sebetulnya di YouTube. Kalau pengen ada cara simpel, cara singkat, juga cara yang agak lama, juga ada yang cara dengan proses. Tapi lebih bagus saya sarankan sekali itu dengan proses teman-teman. Karena kenapa? Dengan proses ini kalian juga akan merasakan nih pahit getirnya sebagai konten kreator, susahnya, capeknya, dan lain sebagainya. Saya nge-YouTube dari tahun 2012 guys, dari tahun 2012 sampai sekarang, dan alhamdulillah menemukan titik terang di dalam YouTube ini di tahun-tahun belakangan ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan dari tahun 2012, 2013, 2014 sampai 2015 itu adalah susahnya saya ketika menjadi seorang konten kreator dan belum paham banget apa sih YouTube dan bagaimana sih algoritma yang kita hadapi di dalam konten kreator YouTube ini teman-teman. Nah, oke, satu persatu saya akan bahas teman-teman. Ini adalah step by step agar kalian bisa menjadi seorang konten kreator di YouTube dengan sukses teman-teman. Yang pertama, yang sangat diperhatikan sekali ketika kalian membuat channel YouTube, kalian tentukan dulu topiknya teman-teman. Topik itu apa sih bang? Topik itu adalah tema guys. Tema video yang akan kita upload setiap harinya nanti, ataupun setiap minggunya nanti, atau 3 hari sekali kita upload videonya nanti. Nah, tema tersebut atau topik tersebut kita harus sesuaikan dan matang-matang teman-teman. Jangan sampai kenapa? Jangan sampai ketika dalam perjalanan kalian membuat channel YouTube dan juga mulai upload nih ya, standby terus upload video, dan ternyata ketika mendapatkan penonton yang sepi ataupun down, kalian ganti topiknya, ganti temanya. Apa sih yang dimaksud tema tersebut? Tema itu contoh ya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian pengen membuat konten YouTube, kalian misalkan aku pengen buat nih topiknya tentang musik, aku pengen buat nih topiknya tentang misalkan mancing gitu. Otomatis kalian harus bikin video tuh sesuai terus dengan tema tadi, teman-teman. Misalkan tema mancing, ya otomatis ketika kalian upload video pertama sampai seterusnya kalian harus bisa membuat video mancing tersebut. Jadi mancing lagi, besok mancing lagi, besok mancing lagi ya, tetap ke sana. Kenapa? Karena saya sangat sarankan sekali channel YouTube itu satu tema, teman-teman, satu tema, satu topik. Karena kenapa yang selain channel YouTube kita itu bisa rapi, terutama temanya itu kan rapi. Wah, videonya mancing semua nih. Nah, kalau misalkan masak semua nih. Kalau misalkan musik, tentu musik semua nih. Kenapa? Selain tema video kita bisa jadi rapi, terlihat ataupun terlihat profesional, kemudian algoritma YouTube dia akan suka, teman-teman. Akan suka ceritanya nih kasarnya ya. Algoritma YouTube akan menangkap channel kita terlihat benar-benar profesional karena susunan videonya rapi, sesuai temanya semua, mancing semua, musik semua, masak semua. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Jangan sampai ketika kita di tengah perjalanan misalkan sudah berjalan 5 bulan, 6 bulanan gitu ya, dan ternyata videonya jenuh nih, gitu-gitu aja, penontonnya sepi, terus kita selipkan video dengan tema baru yang tadinya misalkan mancing terus kita masukin video masak. Nah, terus juga ketika masaknya sepi, kita ganti lagi temanya kan menjadi video jalan-jalan gitu kan. Nah, itu yang akan merubah ataupun merusak algoritma YouTube dengan rekomendasi yang kita nggak pernah dapatkan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama itu sebagai konten kreator itu kita harus tentukan temanya, topiknya, supaya kenapa? Supaya video kita itu cepat mendapatkan rekomendasi. Kalau video kita udah mendapatkan rekomendasi, penonton kita akan standby, teman-teman. Penonton kita akan tetap ada gitu istilahnya ya. Meskipun naik turun, tapi tetap ada penonton. Ada loh guys channel YouTube yang baru, tapi dia susah banget mendapatkan penonton. Nah, channel yang cepat direkomendasikan ataupun cepat ciri-ciri channel yang udah dapat rekomendasi ketika
kita membentuk channel baru nih ya, kita upload video pertama. Misalkan ada video pertama ini kita masih sepi nih guys, kok masih sepi banget gitu kan. Nah, hari kedua, hari ketiga biasanya dilihat dari hari yang ketiga atau keempatnya. Kita dapat penonton belum nih? Kalau misalkan di hari yang ketiga ataupun keempat ini, terutama channel baru ya, channel baru upload video sehari. Nah kemudian di dalam 2 hari 3 hari ke depan ternyata dapat penonton ya. Nah itu channel berarti udah direkomendasiin guys, dan itu layak banget untuk diteruskan teman-teman. Tapi ketika salah satu kita membuat channel YouTube, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, nah itu belum dapat penonton. Nah mulai dari hari itu juga kalian harus bisa ganti temanya situ teman-teman. Itu cara mencari temanya teman-teman. Cara mencari tema video untuk channel YouTube kita. Nah, di sana. Jadi patokannya 5 hari, 6 harian gitu. Seminggu lah ya. Seminggu kalau misalnya kita belum dapat penonton, udah kita ganti temanya. Jangan seperti itu. Jangan buat channel baru teman-teman, sama aja. Karena buat channel baru pun sama aja. Yang penting topiknya, temanya kita tentukan terlebih dahulu. Kalau kalian sudah menentukan, aku pengen buat channel masak nih, dari awal aku udah niat gitu. Yang setelah 5 hari belum dapat penonton, udah kalian terusin aja misalkan konsisten aja, misalkan hari ke-6-nya upload lagi, masak lagi, 7 masak lagi, terus aja. Nanti rekomendasi pun dia akan didapat. Semakin banyaknya video, algoritma YouTube akan semakin cepat menangkap channel YouTube kita dan bisa direkomendasikan oleh YouTube agar bisa video kita ditempatkan ke dalam video-video sesuai dengan tema kita. Nah seperti itu ya guys ya. Ya, yang kedua, kalian juga harus bisa perhatikan yang namanya ketika upload video, setting-settingnya teman-teman. Channel YouTube kalian itu harus disetting juga. Yang pertama, dari nama channel harus sesuaikan. Misalkan channel musik, ya harus sesuai namanya dengan musiknya dong. Misalkan ya, Aldebaran musik gitu. Misalkan misalkan Aira musik gitu. Nah, pokoknya kan kita upload musik semua tuh. Nah, kecuali kalau misalkan vlog ataupun kayak tutorial kayak gini, itu bisa menggunakan nama kita, nama pribadi kita juga ya. Kalau musik tentu dia dengan kategorinya tetap musik juga. Settingannya pun kita harus dengan musik juga. Dari istilahnya kata kunci, kita sesuaikan isi dengan berbagai kata kunci musik, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kalau channelnya udah disetting, tadi kita udah siapkan tema ya. Yang pertama siapkan tema video yang akan kita upload nanti. Yang kedua, kita setting ketika membuat channelnya. Ketiga, kita harus upload konsisten teman-teman, harus upload konsisten ya. Saya sarankan sekali sih upload video setiap hari. Terus bang, gimana bang? Aku nggak sempet nih waktu untuk upload video setiap harinya. Oke, minimal seminggu sekali, itu paling lama menurut saya ya. Seminggu sekali kalian bisa upload video, itu paling lama ya teman-teman. Atau enggak 3 hari sekali, 5 hari sekali. Karena kenapa? Algoritma YouTube kalau misalkan terlalu lama ya, itu akan agak lama juga untuk mendapatkan rekomendasi teman-teman. Seperti itu ya, yang ketiga. Nah, yang keempat, kalau misalkan kalian udah bisa bikin video, upload video dan lain-lainnya, yang keempat itu adalah kejar persyaratan untuk menjadi partner YouTube. Partner YouTube itu gimana bang? Kita menjadi seorang content creator, berjuang untuk membuat video ya kan. Itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan uang kan, untuk mendapatkan duit dari YouTube. Otomatis kita harus menuruti persyaratan agar bisa bergabung dengan YouTube-nya, yaitu yang pertama, kalian bisa mengejar target kan ya, terutama kalian harus targetkan untuk mendapat 1000 subscriber pertama, kemudian 4000 jam tayang. Kalian cukup pikirkan 2 ini aja. Bang, bukannya ada ya yang 500 subscribe dan 3000 jam tayang udah bisa daftarkan monet? Ada, benar teman-teman. Tapi itu jangan buat kalian patokan. Karena kenapa? Ketika kalian sudah kejar 500 subscribe itu udah dapat, terus juga 3000 jam tayang itu udah dapat, otomatis pikiran kalian udah kemana-mana nih. Nah, makanya saya sangat sarankan sekali kalian kejar yang 1000 subscribe dan 4000 jam tayang di sana. Tapi kalau misalkan kalian udah dapat 500 subscribe dan 3000 jam tayang, nggak apa-apa, kalian daftarin aja. Anggap aja channel tersebut belum monet. Meskipun ketika daftar dari 500 subscribe tersebut kalian udah monet, kalian tetap fokuskan untuk mencari 4000 jam tayang dan 1000 subscribernya. Karena kenapa? Di sanalah kalian bisa mendapatkan puing-puing uang dari iklan teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi pada intinya channel YouTube kita kalau ingin mendapatkan uang, kita harus bisa mencapai 1000 subscriber pertama, kemudian dan 4000 jam tayang teman-teman. Terus videonya gimana bang? Video ada 2 alternatif guys. YouTube sekarang menyediakan video panjang sama video pendek. Tapi saran saya kalau misalkan channel baru, buat video panjang dulu teman-teman. Video panjang dulu. Tapi aku suka video short bang. Nah kalau kalian suka video short, tentu tema dalam channel YouTube kalian itu video short semua. Ya saran saya video short semua, rapikan. Jangan video panjang juga. Nah kalau misalkan kalian pengen benar-benar cari duit di YouTube, otomatis dia ada di konten video panjang ya, long video teman-teman. Jadi saya sarankan upload video yang video panjang aja dulu. Video short nanti misalkan kita udah dapat ataupun kita udah monet gitu ya, boleh. Nah, saran saya sih seperti itu.
Nah, kemudian gimana Bang langkah selanjutnya kalau kita sudah diterima program partner YouTube ataupun sudah bisa mendapatkan uang dan penghasilan dari YouTube dengan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Ada proses lagi, kalian harus bisa dapatkan yang namanya PIN dari Google AdSense teman-teman. Tentunya ketika kalian daftarkan monetisasi tersebut, kalian diarahkan untuk membuat akun Google AdSense ya. Google AdSense itu adalah sebuah wadah di mana ketika kita menabung di dalam YouTube ataupun mendapatkan gaji dari YouTube, itu akan dilempar ke dalam Google AdSense. Jadi penampung dompetnya gitu guys ya, dompetnya. Caranya bagaimana? Caranya di video sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman. Nah, karena dengan Google AdSense ini kalian bisa mendapatkan uang dari YouTube tersebut. Kalau nggak ada Google AdSense, kalian nggak bakalan bisa. Tapi kalau kalian udah punya Google AdSense, kalian bisa kaitkan Google AdSense tersebut. Akun Google AdSense kalian bisa dikaitkan ya. Misalkan dari satu akun Google AdSense itu bisa, saya aja ya teman-teman, satu akun Google AdSense itu udah 6 channel saya gabungkan ke dalam satu Google AdSense ya. Saya dari 14 channel saya memiliki 3 Google akun akun Google AdSense gitu guys. Nah, itu penting sekali ya. Itu sebagai wadah ataupun dompetnya. Nah, kalau misalkan udah dimonetisasi dan sudah mendapatkan PIN ataupun surat PIN dari Google AdSense yang datang dari Amerika sana dan datang ke sini gitu, kita kaitkan dan bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Nah, itu apakah kita sudah tenang-tenang aja? Bukan seperti itu guys. Sebetulnya ketika channel YouTube sudah dimonetisasi ataupun diterima dari YouTube ataupun dengan program partner YouTube, itu dimana kita harus benar-benar digembleng, dimulailah di sana perjuangan kita guys. Dimulainya. Karena kenapa? Dari ketika sudah monetisasi itu kita bisa menabung puing-puing receh dulu nih, receh dari iklan yang masuk gitu kan, uang-uang yang masuk ke dalam YouTube kita kumpulkan. Nah, di sana tugas kita bagaimana cara channel YouTube kita agar tetap berkembang dan makin berkembang teman-teman. Nah, saran saya ketika kalian sudah monetisasi, ingat, yang penting jangan pernah telat konsistensinya teman-teman. Karena kenapa? Kita harus benar-benar konsisten. Meskipun sudah monetisasi, itu bukan waktunya kita untuk santai-santai. Gua udah monetisasi nih, gua santai aja lah. Jangan seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah monetisasi teman-teman, itu bukan dari finishnya kita pekerjaan kita teman-teman. Jadi ketika sudah dimonetisasi, di mana kita benar-benar itu waktunya digembleng teman-teman. Kenapa waktunya digembleng? Karena ketika sudah monetisasi, kita benar-benar harus dikuras abis pemikiran kita. Ide-ide kita harus benar-benar, istilahnya kita benar-benar bongkar abis, kira-kira kita supaya bisa menemukan penonton banyak, supaya channel kita berkembang. Karena dimana ketika kita sudah monetisasi, disitulah titik mulai kita untuk kerja keras teman-teman ya. Di samping sebelum monetisasi kita memang ya, sebelum monetisasi kita harus benar-benar kerja keras untuk mencapai monetisasinya. Tapi ketika sudah dimonet, itu adalah waktu dimana kita harus bisa benar-benar digembleng teman-teman. Karena sudah monetisasi itu adalah peluang besar kalau menurut saya, peluang besar. Karena di luar sana guys, itu banyak banget yang mengharapkan dimonetisasi channel YouTube-nya. Tapi ketika sudah monetisasi, bukannya kita malah makin semangat atau makin kreatif, dan ternyata makin down gara-gara kok setelah monetisasi penonton aku dikit banget. Itu pemikiran yang salah guys. Itu memang benar ya. Waktu itu juga saya sempat memiliki pemikiran seperti itu. Tapi ketika kesini, makin kesini, saya berpikir channel YouTube yang udah dimonetisasi adalah benar-benar peluang besar kita untuk mencari uang di YouTube teman-teman. Makanya ketika kita sudah dimonetisasi, kita harus benar-benar buka semua nih pemikiran kita, bagaimana cara agar video kita yang kita upload di dalam channel YouTube kita bisa mendapatkan banyak penonton. Yaitu dengan cara meriset teman-teman. Riset, apa yang dimaksud riset? Yaitu meriset konten ya. Kita harus benar-benar bisa nih membuat video ataupun konten kita benar-benar, misalkan konten tutorial harus benar-benar berguna. Misalkan konten hiburan harus benar-benar bisa menghibur penonton. Nah, disitulah kita akan mencari masa ataupun mencari subscriber kita. Ketika subscriber kita real kita dapatkan, otomatis penonton kita banyak juga teman-teman. Karena menurut aku sekarang ya, di dunia konten kreator terutama di YouTube, meskipun banyak subscriber itu belum tentu menjadi jaminan gaji kita akan besar teman-teman. Tapi ketika penonton subscriber kita dikit tapi penonton kita banyak, nah di sana tidak menutup kemungkinan gaji kita bisa besar teman-teman. Buktinya apa? Salah satu channel musik saya teman-teman, cuma subscriber kurang lebih 15.000 doang, tapi bisa gajian setiap bulan 15 juta. Nah, itu artinya subscriber itu bukan ataupun tidak menjamin akan bisa membuat gaji kita besar. Yang bisa membuat gaji kita besar itu adalah penonton banyak teman-teman. Penonton kita misalkan 100.000 penonton ya, misalkan 2 hari kita upload video dapat 100.000 penonton, itu udah cuan banget tuh. Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan penonton banyak? Tentunya kita harus benar-benar meriset semuanya teman-teman. Dari videonya, dari judul, dari deskripsi, dari tag kata kunci dan lain-lain sebagainya. Intinya di dunia YouTube itu konten kreator yang paling utama adalah kata kuncinya. Kita harus bisa merisetnya teman-teman. Kata kunci seperti apa sih bang? Nah, contoh
misalkan lagu-lagu ya, misalkan musik ya, ini contoh musik aja ya. Misalkan saya membuat konten musik, video musik, kita harus benar-benar membuat judul tersebut terdapat kata kunci teman-teman. Kata kunci yang benar-benar akan menarik algoritma YouTube agar bisa video kita ditempatkan dengan rekomendasi video-video sesuai dengan video kita. Contoh, misalkan lagu Malaysia, saya buat lagu Malaysia paling dicari, lagu Malaysia paling populer, enak sekali didengar, lagu Malaysia cocok didengar. Itu contoh, itu kan kata kunci sebetulnya teman-teman, kata kunci yang akan menyerap dari sistem YouTube, ditarik ke dalam algoritma gitu. Tentunya juga deskripsinya juga teman-teman. Deskripsi kita usahakan banyakin aja teman-teman. Deskripsi itu banyak mengandung kata kunci juga, terutama di hashtag ataupun tagnya teman-teman. Itu penting sekali ya, karena kenapa? Dengan adanya deskripsi tersebut, video kita, kata-kata yang kita masukkan ke dalam deskripsi itu akan dicomot oleh algoritma YouTube dan direkomendasikan oleh YouTube agar bisa ditempatkan dengan video yang sesuai sama video kita. Nah, di sana jadi sebetulnya banyak banget yang harus kita kerjakan ketika sudah monetisasi. Nah, makanya waktu sudah dimonetisasi itu adalah bukan waktu santai kita teman-teman. Waktu santai kita istilahnya banyak banget di luar sana ya, ketika sudah monet jadi down banget, lemah, jadi kok nge-YouTube hasilnya segini-gini doang ya. Nah, sebetulnya misalkan hasil tidak memuaskan, kita bisa kembangkan teman-teman. Kembangkan dengan cara konsisten tadi, konsisten upload video, konsisten kita belajar meriset semuanya. Tapi ketika sudah istilahnya ketemu gitu, istilahnya udah menemukan titik benang merahnya. Contoh misalnya kita upload video, salah satu video kita boom nih, rame penonton. Nah, di sanalah adalah bekal kita untuk mencari penonton yang selanjutnya, teman-teman. Seperti itu. Karena ketika video kita udah boom, di sanalah algoritma YouTube sudah mencantumkan rekomendasi video di dalam channel YouTube kita. Nah, makanya kita semakin hari semakin harus rajin lagi upload videonya teman-teman. Itu sangat penting sekali untuk pengembangan channel YouTube kita. Nah, bukannya kita ketika sudah monet malah jarang upload video, itu yang akan makin merusak algoritma channel YouTube kita, juga rekomendasi itu akan hilang pelan-pelan. Nah, kalau rekomendasi udah hilang itu akan susah banget didapat teman-teman. Ada salah satu channel YouTube saya ya, karena mungkin saya terlalu banyak channel, jadi channel yang salah satu channel tersebut itu nggak sempat untuk upload video dan konsistennya, dan akhirnya terbengkalai. Dan akhirnya saya coba upload video lagi seminggu sekali, dan ternyata kadang juga 10 hari sekali. Itu susah banget cari penonton teman-teman. Nah, itu artinya konsistensi di dalam dunia YouTube itu penting sekali teman-teman. Nah, di sana ya, makanya saya selalu bilang kuncinya sukses di dunia YouTube adalah konsisten teman-teman. Sesibuk apapun kita, waktu sempit ya kita untuk upload video, usahakan kita bisa upload video, terutama yang udah monetisasi teman-teman. Karena yang dipinta YouTube adalah itu teman-teman. Sama halnya kita kerja sama orang di PT, di pabrik tentunya. Kalau kita sudah diterima, tadi pengen banget kerja nih ya kan, pengen banget kerja, sudah dapat pekerjaan dan diterima oleh salah satu pabrik ataupun PT, kemudian kita masuk kerja dan ternyata kerjanya kayak membosankan gitu, kok gini-gini terus tiap hari gitu, aku malas, akhirnya bolong 1 hari kerja, terus kemudian ketagihan kan, malas, dan akhirnya banyak yang bolong kerja. Otomatis dari IO dari PT ataupun pabrik tersebut, otomatis dia melihat kinerja kita, ini kinerjanya nggak bagus nih, nah ini nggak bakalan mungkin lama nih kerja di sini. Nah, sama halnya YouTube gitu guys, sama aja, karena YouTube itu sama, pokoknya di dunia ini yang menghasilkan uang itu adalah sistem kerja ya tentunya. Jadi pada intinya kita harus benar-benar konsisten setiap hari. Yang belum monet, apalagi itu sangat digembleng. Apalagi yang sudah monetisasi, itu sangat penting sekali konsisten dan bisa upload video setiap hari guys. Kalau saran saya sih, channel baru-baru itu sangat penting sekali untuk upload video setiap hari. Kalau kita sibuk, usahakan kita bisa upload video, entah itu cuma beberapa menit gitu. Minimal ya kurang lebih 10 menit ataupun 7 menit ya, 5 menit juga paling sedikit, itu kita harus sempatkan teman-teman. Terutama yang rajin upload video, main di dunia konten kreator video short, itu sangat harus disarankan sekali setiap hari, nggak boleh bolong teman-teman. Nah, kenapa? Algoritma YouTube di dalam video short itu sangat penting sekali, karena kita kalau kita jarang upload aja 2 hari 3 hari sekali ya, kalian jangan tanya penonton kalian kemana nanti ya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung juga di les privat sama kita juga. Kita masih tetap bimbing teman-teman yang pengen ikut les privat bersama kita juga, yang pengen belajar ilmu seputar YouTube, juga tips dan trik, juga bimbingan tentang YouTube-nya. Kita bisa
ajari teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya untuk registrasinya cukup 100.000 aja, 100.000 aja. Dan itu cukup bayar di awal aja guys, nggak ada biaya bulanan, no ya, nggak ada ya, cukup bayar di awal. Dan apakah itu sampai monetisasi bang? Iya, sampai monetisasi dan sampai kapan aja. Kalau kalian masih butuh ilmunya, ataupun ketika kalian ada masalah, kalian bisa langsung konsultasi ke saya. Nah seperti itu. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua disukseskan di dalam dunia YouTube. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.